Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Oke, perkenalkan saya Gita Sandi Patoningan. Sesuai pembicaraan kita di telepon, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah kesehatan yang ada di keluarga Ibu. Waktu yang saya butuhkan kira-kira 15-20 menit. Apakah Ibu setuju? Iya, setuju. Nanti akan saya tanyakan terkait dengan data dasar keluarga, misalnya komposisi keluarga, silsilah keluarga, aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan. Apakah Ibu setuju? Iya, setuju, Bu. Sebelumnya apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Mohon izin Bu, sambil saya bertanya, saya melakukan pencatatan untuk dokumentasi saya. Iya, bisa, Bu. Oke, nanti dijawab sesuai dengan apa adanya saja Bu. Oke. Kita mulai ya Bu. Nama kepala keluarga di tempat ini, Bapak Adri Buham, umurnya berapa? 37 tahun. 37 ya. Pendidikan Bapak, Sarjana. pekerjaan Bapak sekarang? Sekarang Bapak honorer Honorer di mana Bu? di Dinas BKKBN. BKKBN. Kita masuk dalam komposisi keluarga ya Bu. Ibu namanya siapa? Nama saya Rianti Mansur, Umurnya Bu? 36 tahun, Hubungan dengan kepala keluarga? istri. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir? sarjana. Ibu sudah memiliki anak? Alhamdulillah ada. Nama siapa anaknya Bu? Muhammad Arfa. Laki-laki ya Bu? Iya, Umurnya laki-laki. berapa? 15 tahun. 15 tahun. Berarti udah SMP ya Bu? Iya, anaknya sudah SMP. Bagaimana sih Bu kondisi Ibu dan anak saat ini? Alhamdulillah Ada. dalam keadaan sehat, Ada keluhan? tidak ada keluhan. Tidak ada ya. Baik Bu, kita masuk dalam genogram silsilah keluarga Bapak sama Ibu. Kita mulai di keluarga Bapak dulu ya Bu. Iya, Orang tua dari Bapak masih dalam kondisi sehat? alhamdulillah dalam kondisi sehat. Sehat ya. Nama Bapak siapa? Nama Bapak Kisman Buham, Umurnya berapa? 60 tahun. Ada riwayat kesehatan, riwayat penyakit? Untuk riwayat penyakit tidak ada. Tidak ada ya. Ibu namanya siapa? Umaya Tanayo, Umurnya berapa? 58 tahun. Mertua Ibu ada penyakit keturunan? Kalau untuk ibu ada riwayat hipertensi. Hipertensi ya. Bapak berapa bersaudara? 2 bersaudara. Bapak anak yang keberapa? Yang pertama, tertua. Yang kedua, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Namanya siapa? Irawati Buham, Umurnya berapa? 26 tahun. Kita sekarang lanjut ke silsilah keluarga Ibu ya. Iya. Mulai dari bapak sama ibunya masih dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak namanya siapa? Bahrudin Mansur, Umurnya? umur 60 tahun. 60. Kalau ibu? Kalau ibu nama Saripah Untumi, Umurnya? umur 60 tahun juga. Ada riwayat kesehatan tidak bapak sama ibu? Untuk riwayat kesehatannya baik. Baik ya, tidak ada. Ibu berapa bersaudara? 2 juga. 2 juga. Iya. Ibu anak yang keberapa? Saya anak yang pertama. Pertama ya. Yang kedua? Yang kedua umurnya sekarang 19 tahun. 19 ya. 19 tahun. Namanya siapa? Novita Mansur. Perempuan ya. Iya. Oke. Jadi Bu coba dilihat ini genogramnya, berarti bapak anak yang pertama dan 2 bersaudara, begitupun ibu sebaliknya. Ini anak ya. Baik. Yang tinggal di keluarga ini siapa saja Bu? Yang tinggal di keluarga ini hanya saya, bapak dan anak saja. Tidak ada anggota keluarga yang lain Iya, ya Bu? tidak ada. Oke. Berarti jenis tipe keluarga Ibu keluarga inti ya, hanya bapak, ibu sama anak.
Keluarga ibu berasal dari suku apa? Suku Gorontalo. Gorontalo ya. Bahasa yang digunakan sehari-hari bu? Kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Kalau Gorontalo Kalau untuk bahasa daerah ya nanti kalau kita pulang ke daerah Gorontalo baru bisa berbahasa daerah dengan keluarga ya. keluarga. Kalau suku di sekitar lingkungan tempat tinggal ibu? Kalau untuk suku di sekitar tempat tinggal ya berdasarkan daerah itu sendiri yaitu Mongondo. Dominannya Mongondo Iya. ya. Ada tidak bu perawatan kesehatan terkait dengan budaya yang dianut? Untuk sekarang tidak ada. Ada. Terkait dengan agama dan kepercayaan, agamanya Islam ya. Iya. Semua anggota keluarga beragama Islam. Iya, semua beragama Islam. Ada tidak bu mitos-mitos atau kepercayaan yang berkaitan dengan agama yang mempengaruhi kesehatan? Tidak ada. Tidak ada. Anggota keluarga yang mencari nafkah bapak ya? Iya bapak. Kira-kira nih bu, penghasilan dalam sebulan berapa? Penghasilan dalam sebulan itu 3.800.000-an. UMR ya bu? Iya UMR. Apa keluarga punya tabungan? Iya punya bu. Punya. Iya punya. Kalau untuk asuransi kesehatan? Kalau untuk asuransi kita tidak punya asuransi tetapi jaminan kesehatan yaitu BPJS. BPJS-nya mandiri atau dibayar pemerintah? Untuk saat ini memang menggunakan BPJS mandiri. Ya bu. Kalau siapa sih bu yang mengatur keuangan di keluarga? Yang mengatur keuangan yaitu saya sendiri sebagai ibu rumah tangga. Jika ada masalah nih bu dengan keuangan, siapa sih yang bisa membantu keluarga ibu? Biasanya kalau ada masalah keuangan yang sering membantu itu orang tua atau mertua. Orang tua ya bu. Oke. Penghasilannya digunakan untuk apa saja bu? Untuk penghasilan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, transportasi, biaya anak sekolah, iuran listrik, PDAM, juga BPJS. Itu cukup nggak bu? Alhamdulillah cukup. Cukup ya. Terkait dengan aktivitas rekreasi, apa sih yang sering dilakukan keluarga ketika ada waktu luang? Kalau untuk rekreasi memang kita saat ini belum melakukan rekreasi di luar rumah, tetapi kalau punya waktu luang seperti pada akhir minggu kita sering menggunakan waktu luang itu untuk nonton bersama, makan bersama, juga untuk menemani anak untuk bermain. Kalau setiap tahunnya ada nggak sih rekreasi di tempat wisata bu? Kalau untuk rekreasi per tahunnya itu kita biasa lakukan mudik ya. Jadi sekalian saja pada saat mudik kita berekreasi di mana tempat mertua. Termasuk tahap yang kedua ya bu. Saat ini anak ibu berusia kan 15 tahun. Dari yang saya pelajari berarti tahap perkembangan keluarga masuk dalam tahap dengan anak remaja ya bu. Iya. Dalam mengasuh anak ada nggak sih bu kendala-kendala atau masalah dalam mengasuh anak ini? Kalau untuk mengasuh sih saya rasa tidak ada kendala, cuman dalam masa pendampingan pada saat ini sudah diketahui memasuki memang pandemi COVID-19. Untuk itu saya mengalami kendala mengenai pembelajaran yang sekarang ini dilaksanakan. Iya, pembelajaran online. Apa sih yang ibu lakukan ketika anak misalnya karena belajarnya online mungkin ada bosan, apa sih yang bisa ibu lakukan? Saya punya kiat-kiat yaitu memberikan motivasi, dukungan, serta selalu mengingatkan kembali ke anak tersebut. Diberi nasihat ya bu? Iya, diberikan dia nasihat. Mau ya bu didengar? Alhamdulillah dia mau mendengarkan. Untuk riwayat kesehatan saat ini, keluarga saat ini dalam kondisi yang baik semua anggota keluarga bu? Kalau saat ini memang kondisi baik, cuman
beberapa waktu yang lalu Bapak sempat ada riwayat hipertensi. Oh, hipertensi ya, Iya. Bu. Mungkin karena penyakit keturunan dari mertua ibu mungkin. Oh iya. Iya. Oke. Ada tidak, Bu, fasilitas kesehatan yang terdekat di sini? Untuk fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ada, yaitu puskesmas. Puskesmas ya, Bu. Iya. Jaraknya kira-kira berapa meter dari sini? Kurang lebih 1 kilometer. 1 kilometer. Iya. Kalau ke pelayanan kesehatan, apa ada kendala logistik misalnya transportasi nggak, Bu? Oh, saya rasa tidak ada kendala untuk transportasi karena biasa saya ke fasilitas pelayanan kesehatan itu diantar Bapak. Ternyata Bapak Iya. ya. Akses pembayaran juga BPJS ya tadi. Iya. Oke. Sebelumnya, mohon maaf, ini kepemilikan rumah milik sendiri atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang rumah sudah milik sendiri. Sendiri ya. Oke. Tentang karakteristik tetangga nih dan komunitas di RW, menurut Ibu, selama Ibu tinggal di daerah sini, di area lingkungan sini, bagaimana sih kondisi lingkungan di sekitar? Kalau untuk kondisi lingkungan ya sangat baik. Kemudian hubungan kita sesama tetangga juga berjalan dengan baik. Kita melakukan silaturahmi dengan baik. Baik ya, Bu. Kalau di dekat sini ada pasar atau sekolah Pak? Kalau untuk pasar dekat ada. Dekat ya, Iya, jadi dekat. sering belanjanya Iya. yang terdekat. Kalau sekolah, Sekolah juga dekat, ada sekolah dasar sama SMP juga. sebelumnya Ibu sudah berapa lama menikah? Saya sudah 16 tahun menikah. 14 tahun ya. Selama berumah tangga, apakah langsung tinggal di rumah di sini ataukah pernah tinggal di tempat lain? Sebelum tinggal di sini, pada saat setelah menikah itu kita masih tinggal bersama orang tua saya. Orang tua tinggal di mana, Bu? Sama, orang tua juga tinggal di kelurahan sini, hanya beda RT saja. Iya. Untuk interaksi dengan masyarakat nih, kegiatan apa sih yang sering diikuti keluarga? Kegiatan yang ada di masyarakat? Kalau untuk kegiatan kemasyarakatan, saya sih selaku ibu rumah tangga mengikuti arisan PKK per minggu, kemudian mengikuti juga kegiatan keagamaan, majelis taklim. Oke. Tadi kan Ibu sudah sebutkan kegiatan-kegiatan yang diikuti keluarga. Misalnya nih, Bu, ada masalah dalam keluarga. Ada tidak kegiatan tersebut yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Kalau untuk kegiatan yang menyangkut penyelesaian masalah, saya rasa sangat membantu untuk kegiatan keagamaan karena di situ kita banyak mendapat nasihat, ceramah, kemudian siraman rohani. Anak M kan ada kendala dalam belajar. Yang tadi belajar online. Pernah tidak selama dia bersekolah ada masalah, terus sekolah datang ke rumah untuk memberikan informasi atau motivasi? Untuk saat ini memang tidak pernah. Tidak ya? Iya. Pernah tidak Bapak atau Ibu yang memberikan motivasi untuk anak ini? Sering ya? memberikan dukungan, motivasi kepada anak. Oke. Ada nggak, Bu, bentuk reward, hadiah ataupun rewardnya dalam bentuk pujian ketika anak berhasil misalnya dalam menyelesaikan tugas? Kalau untuk reward, penghargaan, memang di keluarga kami memang selalu memberikan penghargaan kepada anak ketika dia meraih prestasi, misalnya nilainya tuntas. Bu, kira-kira siapa sih yang paling banyak memberikan perhatian, Bapak atau Ibu? Kurang lebih kita sama ya, sama-sama memberikan perhatian kepada anak. Ya, Bu. Ini kan sementara belajar daring nih, Bu. Pernah nggak Ibu memberikan tips dan trik terkait dengan belajar online biar tidak bosan, Bu? Kalau saya mempunyai tips dan trik itu tidak lupa juga memberikan dukungan, motivasi, kemudian kita melihat jadwalnya, jangan sampai memang jadwalnya itu full sehingga dia bosan. Jadi kita harus mengatur waktunya, kemudian untuk waktu belajar, waktu istirahat.
belajar, ibu sering mendampingi atau mengawasi nggak? Iya, sering Sering ya? mendampingi dan mengawasi. Anak remaja kan bu seringnya tertutup nih. Iya. Apakah anak ibu sering menceritakan apa yang terjadi masalah mungkin di sekolah atau sama teman-teman? Alhamdulillah anak saya sekarang memang masih terbuka dengan saya mengenai misalnya masalah-masalah dengan teman-teman. Kemudian untuk sekarang ini dalam masa pandemi, apapun itu percakapan di grup dia sering cerita ke saya. Kalau misalnya ada masalah nih bu di keluarga, bagaimana sih penyelesaian dari keluarga? Alhamdulillah untuk penyelesaian masalah, ketika ada masalah saya dengan bapaknya, kita menyelesaikan secara berdua, tidak memperlihatkan kepada anak. Musyawarah ya bu. Kalau ada masalah diselesaikan suami dan istri atau sampai ke mertua? Alhamdulillah hanya kita berdua saja, tidak sampai ke mertua ataupun orang tua saya. Terkait dengan nilai dan norma nih bu, bagaimana sih nilai dan norma yang diterapkan keluarga ibu sehari-hari? Kalau untuk nilai dan norma yang diterapkan ya kurang lebih mengenai etika, kemudian disiplin, itu saja sih mungkin. Sopan santun Iya, diajarkan anak. ditambahkan lagi dengan sopan santun. Oke. Ada tidak bu nilai-nilai kepercayaan yang berkaitan dengan kesehatan? Kepercayaan tidak ada sih. Tidak ada ya bu. Oke. Usia anak ibu kan 15 tahun nih bu. Ibu bisa menceritakan bagaimana sih ibu memenuhi kebutuhan dari anak, apa yang diperlukan, misalnya kaitannya dengan sekolah. Kalau untuk kebutuhan anak ya diketahui sendiri ya bu, per tahunnya itu kita punya kebutuhan misalnya biaya sekolah, kemudian untuk kebutuhan sekolah mulai dari tas, sepatu mungkin itu per tahunnya bu. Tapi kalau untuk kebutuhan misalnya dia minta mainan, biasa memang dia sendiri yang minta. Kalau untuk kebutuhan sekolah sudah diketahui ya memang ya akan disediakan karena itu sudah menjadi menjadi tanggung jawab. Oke, berarti tanpa diminta anak, berarti ibu sudah menyediakan ya. Kalau untuk kebutuhan suami bagaimana? Alhamdulillah kebutuhan suami dan anak memang sudah dipenuhi juga. Ya, Bu. Ibu sama suami ada masalah tidak dengan keluarga? Alhamdulillah tidak ada masalah. Bagaimana sih Bu kedekatan suami ibu dengan anak ibu? Kedekatan sangat dekat karena mungkin anak saya laki-laki, kemudian bapaknya juga laki-laki, ya saya rasa memang sangat dekat. Apakah ada masalah? Tidak ada. Kalau ada masalah nih dalam anggota keluarga, misalnya suami punya masalah di tempat kerja, apakah ibu memberikan dukungan kepada suami? Saya memberikan dukungan, motivasi, kemudian menerima curhatan. Memberikan dukungan ya Bu. Kalau anak gimana? Kalau anak sama juga, kurang lebih sama. Bu, ada tidak aturan di dalam keluarga nih? Contohnya, anak kalau keluar harus bilang dulu ke ibu, atau misalnya jam berapa kalau pulang ke rumah? Oh iya, kalau untuk aturan tentunya ada. Misalnya kalau dia mau keluar rumah, misalnya berkunjung ke rumah teman, ya harus terlebih dahulu meminta izin. Kemudian saya juga harus memberikan waktu berapa lama dia harus berkunjung, kemudian jam berapa dia harus pulang. Kurang lebih seperti itu. Terkait dengan perawatan kesehatan nih yang ada di keluarga, ada tidak nilai-nilai atau mitos-mitos yang terkait dengan tadi kan ibu cerita bahwa bapak sempat mengalami penyakit hipertensi nih, ada tidak mitos-mitos terkait dengan penyakit hipertensi? Tidak ada sih. Tidak ada ya Bu. Siapa sih Bu yang bertanggung jawab merawat anggota keluarga ketika ada yang sakit? Kalau bertanggung jawab, mungkin kalau misalnya saya yang sakit, bapak yang bertanggung jawab seperti menjaga saya, merawat saya, begitupun sebaliknya. Tetapi kalau anak yang sakit ya kita sama-sama merawat anak.
sekarang nih Bu, saya mau tahu persepsinya Ibu terhadap kondisi sehat sakit itu gimana sih Bu? Sehatnya menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya sehat ketika anggota keluarga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan keadaan normal. Sedangkan kalau sakit ya mungkin kebalikan dari konsep sehat tadi, kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena dengan mungkin adanya tanda dan gejala yang kita rasakan. Eh, Kalau kaitannya dengan penyakit hipertensinya Bapak nih Bu, ada tidak kondisi-kondisi yang membuat eh, penyakit hipertensi Bapaknya menjadi kambuh? Mungkin ada Bu, salah satunya yaitu ketika Bapak mengalami stres mengenai masalah kantor atau pekerjaan, kemudian kalau Bapak kurang dalam aktivitas olahraga, juga tidak menjaga pola makan yang baik ketika berada di luar rumah mungkin. Sebelumnya apa Ibu sekarang menggunakan alat kontrasepsi? Eh, untuk saat ini saya sudah tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi, tetapi pada beberapa waktu yang lalu saya menggunakan alat kontrasepsi. Sebelumnya menggunakan alat kontrasepsi apa? Saya menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD. IUD ya Bu. Berapa lama kira-kira itu? Saya menggunakan itu sekitar 13 tahun saya 13 menggunakan. tahun ya, lama juga ya Bu. Apakah ada keluhan? Untuk keluhan sih tidak ada. Tidak ada ya. Makanya saya merasa nyaman dengan alat kontrasepsi itu. Cuman sekarang karena memang saya ingin program punya anak kedua, Ya Bu. untuk itu saya tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi. Rencananya jumlah anaknya berapa? Sesuai anjuran pemerintah yaitu 2 anak Cukup ya? cukup. Ya. Terkait dengan selama ini 6 bulan terakhir, apakah ada masalah dan bagaimana sih penyelesaian dalam masalah ini, yang masalahnya ini mengganggu pikiran Ibu? Kalau untuk dalam 6 bulan terakhir ini mungkin masalah yang sering mengganggu itu ya terutama tadi masalah pendidikannya anak yang terhadap tidak efektivitas dalam pembelajaran itu. Pembelajaran daring ya Bu? Pembelajaran daring. Kalau misalnya jangka panjang nih Bu, yang mengganggu aktivitas sehari-hari sampai menghantui, yang membuat Ibu sering gelisah, ada nggak Bu? Ada, salah satunya itu tadi, saya khawatir, cemas dengan anak saya ketika materi yang diberikan itu tidak bisa dipahami oleh anak sehingga dapat mengganggu prestasi, mungkin tingkat kelulusannya dia tidak akan lulus. Itu yang sering mengganggu saya sehingga saya merasa cemas. Ketika Ibu cemas, khawatir, apa sih yang Ibu lakukan? Kalau untuk itu saya meminta dukungan, motivasi juga dari suami, curhat ke suami. Kemudian ya seperti biasanya kita berdoa untuk memintalah untuk masalahnya bisa dihadapi. Seringnya meminta pertolongan keluarga atau orang lain? Tidak ya, semua masalah diselesaikan sendiri ya Bu. Terkait dengan pemenuhan gizi nih Bu, apakah di keluarga Ibu sudah menyediakan gizi seimbang? Alhamdulillah sudah ya, beragam ya Bu? Iya, kita makannya ya seperti biasa, karbohidrat, nasi, lauk pauk, kemudian juga buah ya. Kemudian ada juga tambahan untuk anak, susu. Kalau pola makan sehari-hari berapa kali? Kita 3 kali sehari. Ya. Ada nggak Bu diet khusus? Diet khusus sih tidak ada. Ya. Terkait dengan sakitnya Bapak nih, penyakit hipertensi, Ibu bisa menceritakan nggak? Ibu kan bisa memahami terkait hipertensi, ceritakan apa sih yang Ibu ketahui tentang hipertensi, penyebabnya apa, gejala-gejalanya seperti apa, dan bagaimana Ibu mencegahnya? Oh iya, kalau untuk sesuai pengetahuan saya, hipertensi
Itu merupakan gangguan tekanan darah ya, di mana tekanan darah itu biasa di atas normal, yaitu 120/80. Dan untuk penyebabnya sesuai pengalaman, mungkin kalau dari Bapak karena kecapean, kemudian stres juga, pola aktivitas misalnya olahraga jarang. Kemudian yang untuk tanda dan gejala, biasanya yang Bapak rasakan itu merasa pusing, kemudian sakit kepala. Ya, Bu. Baik. Ketika ada nih yang sakit, siapa yang mengambil keputusan bahwa harus dibawa ke pelayanan kesehatan? Untuk dalam keluarga ini pengambil keputusan yaitu Bapak. Bapak ya. Iya. Kalau merawat anggota yang sakit, nih, kalau ada yang sakit, misalnya contohnya bapak yang sakit, siapa yang merawat? Kalau bapak yang sakit, saya yang merawat, begitupun sebaliknya. Gitu. Kalau anak yang sakit, kita sama-sama merawat. Oke. Kaitannya dengan lingkungan, Ibu, apakah Ibu sudah bisa menciptakan lingkungan yang baik, yang bersih? Alhamdulillah sudah, sesuai pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Kegiatannya saya mungkin itu menjaga kebersihan rumah, lingkungan. Ya, Bu. Menggunakan pelayanan kesehatan juga ya, Bu. Kalau misalnya ada yang sakit, berarti langsung dibawa ke fasilitas kesehatan ya, Bu. terdekat dulu. Terkait dengan pola tidur nih, Bu, adakah masalah terkait dengan pola tidur? Saya rasa tidak ada masalah terkait pola tidur, karena kita sudah mempunyai jam waktu istirahat, dimana kalau pukul jam 9 malam itu waktunya untuk istirahat ya? Kemudian kita bangun pada pukul 5 pagi, dimana kita melakukan sholat subuh. Jadi tidak ada masalah ya, Bu. Ketika bangun sudah merasa puas, sudah merasa segar? Iya, alhamdulillah. Terkait dengan aktivitas olahraga, apakah di keluarga membiasakan olahraga minimal 2 kali dalam seminggu? Kalau untuk olahraga mungkin hanya 1 kali dalam seminggu, mungkin pada hari Minggu saja kita bersama anak-anak lari pagi. Itu kenapa, Bu, dilakukan hanya sekali seminggu? Karena mungkin ya mengenai waktu. Kalau untuk saya sih kegiatannya mungkin banyak di rumah, tapi kalau untuk fisik ya? Iya, aktivitas fisik, menyapu. Ada hambatan tidak? Alhamdulillah tidak ada hambatan. Kalau penggunaan obat-obat, apakah di keluarga Ibu mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Kalau untuk mengkonsumsi obat-obat tertentu secara rutin sih tidak, tetapi dalam keluarga ini kita sering menyiapkan obat-obat yang digunakan pada pertolongan pertama saja. Apakah Ibu sering mengecek tanggal kadaluarsanya? Iya, sering mengecek. Terkait dengan perawatan lingkungan, Ibu, siapa sih yang bertanggung jawab untuk merawat lingkungan di sekitar rumah? Kalau untuk dalam keluarga, saya membiasakan semua anggota keluarga itu bertanggung jawab dalam keadaan lingkungan. Iya. Ada tidak, Bu, pengalaman-pengalaman Ibu terkait dengan persepsi Ibu tentang pelayanan kesehatan? Persepsi saya mengenai pelayanan kesehatan untuk saat ini memang sudah sangat baik, tetapi harus ditingkatkan lagi. Apalagi pada saat ini kan memang dalam masa pandemi, di mana tenaga kesehatan itu harus lebih memaksimalkan pelayanan. Ya, Bu. Bu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik secara sederhana. Bisa nggak, Bu? Oh, sangat bisa, Bu. Permisi ya, Bu. Biasanya 120/80. Normal ya, Bu. Iya. Sering kontrol ke pelayanan kesehatan nggak, Bu?
Jarang sih, nanti kalau misalnya Sakit ya, Bu? iya kalau ada keluhan yang memang Ya, jadi tekanan darah ibu normal ya, Bu. Dulu. Permisi ya, Bu. Permisi, Bu. Iya, Bu. Iya. Pergi ke nafas. Iya. Baik. Apakah ibu ada keluhan di bagian perut? tidak ada. Tidak ada. Tangan dan kaki, Bu? Gimana? Alhamdulillah baik, iya Baik tidak ya, ada. Bu. Tidak ada. Selama ini pernah pemeriksaan gigi nggak, Bu? Kalau untuk pemeriksaan gigi memang biasa dalam keluarga ini sering kontrol gigi. Rutin ya? Iya rutin. Kalau Bapak biasanya sih sering kontrol tekanan darah nggak? Karena memang kemarin sudah ada riwayat hipertensi, saya selaku istri sering ini sih aktif dalam mengingatkan Bapak untuk kontrol. Dan itu sering kan ya? dan itu sering. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Bagaimana sih harapan? Apa sih harapan keluarga terhadap masalah kesehatan yang ada di keluarga? Harapan saya terhadap kesehatan ya tentunya semua berharap anggota keluarga dalam keadaan sehat dan insya Allah. Saya untuk tenaga kesehatan, alhamdulillah saya sangat bersyukur supaya keluarga kami sangat terpantau ya Bu terhadap keadaan kesehatan dan masalah kesehatannya. Harapannya semoga tenaga kesehatan selalu diberikan juga kesehatan biar sama-sama kita menjaga kesehatan di Indonesia. Baik, Bu. Jadi Bu, saya sudah selesai melakukan pengkajian terhadap keluarga Ibu. Didapatkan bahwa dari komposisi keluarga dilihat bahwa Bapak mengalami riwayat keturunan ya dari ibunya. Iya. Ya, penyakit hipertensi ini. Kemudian untuk masalah-masalah yang lain, keluarga dapat mengatasi masalah dengan cara musyawarah, tidak sampai ada orang lain yang membantu. Oke, penghasilannya juga sudah cukup. Terkait dengan masalah kesehatan, keluarga sudah paham bagaimana sih, ibu sudah paham apa itu hipertensi, ada gejala sampai bagaimana sih mencegahnya sampai pengobatannya. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu. Terima kasih.